Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi masyarakat Wonosobo khususnya. Kolom kosong bukan otak kosong. Menanggapi gagal paham permasalahan kolom kosong di Makassar dan kolom kosong di Wonosobo, sebelum berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita bersama-sama tahu nih, pilkada itu merupakan sarana rakyat untuk menuangkan kedaulatannya dalam menentukan pemimpin bagi keberlangsungan pembangunan di masing-masing daerahnya. Memilih pemimpin daerah pada hakikatnya adalah untuk memastikan rakyat dapat terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan agar hasilnya sesuai dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat. Nah, hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan pilkada ada di tangan rakyat atau masyarakat pemilih. Pelaksanaannya dituangkan melalui pemberian hak suara dipilih pada setiap tempat pemungutan suara atau biasa disebut TPS. Biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Antara lain, kenapa ada pilihan kolom kosong? Masyarakat oleh undang-undang dihormati kedaulatannya. Sehingga apabila masyarakat tidak setuju dengan pasangan calon tunggal, maka disediakan pilihan lain yaitu kolom kosong. Hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi MKRI nomor 100/PUU strip Romawi 12/2015. Bagaimana kedudukan hukum apabila memilih kolom kosong? Kedudukan hukumnya bagi yang memilih kolom kosong adalah sama dengan yang memilih pasangan calon tunggal. Kedudukan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana jika kolom kosong menang di Pilkada Wonosobo? Apabila kolom kosong menang di Pilkada Wonosobo, sesuai dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, jika kolom kosong menang, maka bupati akan dijabat oleh PJ, pejabat pelaksana tugas, yang diusulkan oleh gubernur ke Mendagri dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, dan seorang PJ bupati berasal dari pejabat tinggi Pratama dengan pertimbangkan memiliki kemampuan dan kesetiaan pada masyarakat secara pendidikan formal, maka PJ bupati tidak mungkin hanya lulusan SMA atau S1. Nah, bisa terbayangkan apabila kolom kosong menang. Jadi, jika kolom kosong menang, Wonosobo akan dipimpin oleh pejabat yang berpengalaman senior karena harus pejabat tinggi Pratama. Dan perlu diingat, gubernur akan mempertimbangkan pejabat yang paham wilayah Wonosobo dan diusulkan ke Mendagri. Jadi Wonosobo punya pemimpin hebat dari lingkup PNS yang terpilih, kapabilitasnya dan akuntabilitasnya, dan tidak terikat oleh partai apapun, tidak memiliki kontrak politik apapun. Bagaimana arah pembangunan Wonosobo apabila kolom kosong menang? Sesuai ketentuan pembangunan tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan PRPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo. Sesuai juga dengan visi misi pasangan calon peserta pilkada, juga harus mengacu pada RPJP setempat, Peraturan PKPU Nomor 15 Tahun 2017. Jadi jelas bahwa pemimpin yang dipilih oleh usulan gubernur dan disetujui oleh Mendagri bekerja berdasarkan RPJP, jadi bukan hanya RPJMD saja. Sehingga tidak perlu menuruti kekuasaan oligarki
yang telah membeli banyak partai untuk menciptakan kolom kosong. Sekarang baru paham kalau kolom kosong bukan otak kosong. Jadi semarak isu hebat kolom kosong ternyata menjadi ketakutan dan fobia karena bukan bicara visi misinya, malah membuat jargon statement keblinger. Padahal paslon saat bekerja yang lalu, manfaat apa yang telah dirasakan oleh masyarakat Wonosobo? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Menurut penjelasan Iwan Satriawan SLMCL PhD, Guru Besar Hukum Tata Negara dari UGM Yogyakarta, alasan mendasar memilih kolom kosong yang pertama, lahirnya paslon tunggal merupakan bagian dari kegagalan partai politik yang tidak mampu mencetak kader-kadernya untuk tampil sebagai calon dalam pilkada. Yang kedua, diduga ada peran yang signifikan dari oligarki kekuasaan oleh segelintir orang dalam melahirkan paslon tunggal dan berambisi memenangkannya dalam pilkada. Yang ketiga, bila paslon tunggal sudah menjadi penguasa, maka kepentingan oligarki atau kekuasaan oleh segelintir orang akan memiliki kecenderungan lebih diutamakan. Yang keempat, hal di atas dapat mengakibatkan suara oligarki atau kekuasaan oleh segelintir orang akan lebih diperhatikan oleh penguasa daripada kepentingan dan keluhan warganya. Yang kelima, praktek-praktek oligarki atau kekuasaan oleh segelintir orang saat ini sulit dibendung karena banyak kepentingan para pihak. Yang keenam, memilih dan memenangkan kolom kosong adalah upaya rakyat Indonesia, khususnya warga masyarakat Wonosobo, untuk memutus atau meminimalisir peran oligarki, kekuasaan oleh segelintir orang dalam kekuasaan yang akan dapat merugikan masyarakat. Jadi kalau menurut sang pengamat akademik, membandingkan head to head atas dasar kewilayahan geografis, kemudian luas wilayah, penduduk, serta kompleksitas pembangunan, ini malah aneh dan cenderung tidak fokus dengan permasalahan yang sebenarnya sedang dibahas, yaitu tentang matinya demokrasi secara utuh akibat dampak oligarki yang memborong partai. Jadi dipahami secara utuh, jangan asal memberikan pendapat, tetap jauh dari pokok permasalahannya. Jadi sang akademik yang saat ini jadi pengamat, jangan berkomplain masalah kolom kosong atau membahasnya kalau hanya analisa akademis saja, tanpa melihat fakta praksis yang sudah terjadi dan hasilnya sangat baik buat masa depan masyarakat Wonosobo. Jadilah pengamat yang netral, berbasis akademik yang ideal. Kemudian jadilah tim sukses penguat program idaman yang dibahas secara akademik dan netral, sehingga tidak bertentangan dengan demokrasi. Hak kedaulatan kolom kosong yang dipilih rakyat Wonosobo yang tak perlu Anda komentari. Pada intinya, untuk masyarakat Wonosobo, gunakan hak suara Anda pada Pilkada Wonosobo 9 Desember 2020. Dengan cara datang ke TPS, jangan golput saudara-saudara. Apabila calon tunggal tadi tidak sesuai dengan hati nurani Anda, karena golput itu bukan kotak kosong dan golput itu bukan salah satu jalan terbaik. Karena ada pilihan lain selain calon tunggal, yaitu coblos kolom kosong. Jangan golput karena satu suara Anda bisa menyelamatkan demokrasi di Kabupaten Wonosobo. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum